Pancasila sila ke? Ada yang mau jawab? Kalau sosial ini kemanusiaan yang kita mampu semakin mampu membangun hubungan kemanusiaan. Berarti hubungan ke sila ke 2 ya. Tuh. Lanjut ya. Contoh kasus yang tidak sesuai dengan integritas. Apa coba? Ada yang tahu? Kayak kemarin juga baru-baru deh kasusnya juga ada. Yang menteri-menteri ditangkap. Ya benar, korupsi. Jadi korupsi. Nah, korupsi itu apa sih? Bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, melawan hukum untuk menguntungkan diri pribadi, menyalahgunakan kewenangan diri pribadi ataupun organisasi ataupun golongan ataupun kelompok gitu kan. Menguntungkan diri sendiri yang paling sering. Nah, maka dari itu dibentuklah kan KPK. Nah, KPK ini memiliki sistem integrasi nasional. Ini dibuat untuk apa? Ada yang tahu? Ada yang mau bantu jawab? SIN, Sistem Integritas Nasional. Untuk pementasan korupsi tadi, ya, dengan bantuan seluruh pemerintah ya, pilar-pilar negara seperti baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Itu lebih lengkap ya. Benar, Kak Revi? Nah, tugas dan wewenang KPK. Nah, ini bisa dipahami. Yang pertama ada koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang paling pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan dan penutupan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini sebenarnya kayak bisa dinalar atau di logika aja gitu ya. Masalahnya kan nanti kan kita yang hadapi kan ABC-an ya teman-teman. Jadi jangan terlalu hanya dipahami aja, yang penting kan ini tugasnya. Berarti untuk KPK hubungannya pemberantasan, pencegahan, penyelenggaraan gitu. Pemerintahan negara untuk menunjang pemberantasan. Itu intinya. Nah, sedangkan wewenang mengkoordinasikan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Nah, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi, kalau wewenang ini lebih ke koordinasi dengan instansi yang lain untuk membantu dalam pemberantasan atau penanganan korupsi. Jadi, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut? Sebelum lanjut, silakan yang ingin bertanya. Nggak ada? Saya lanjut ya. UU terkait KPK apa aja, Kak? Nanti. Saya juga nggak
nggak terlalu apal ya nanti ya kalau untuk UU. Nanti saya jawab di akhir ya Kak ya. Cuma saya takutnya ada yang salah kalau UU-nya nomor-nomornya. Nah, nilai integritas KPK. Ini ada 9 poin. Nah, kita mulai dari jujur. Ada yang ingin menjelaskan apa itu jujur? Tolong di-mute ya yang baru join. Jujur berarti tidak berkata bohong dan berkata yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, ada disiplin. Disiplin ini berarti konsisten. Konsisten terhadap segala bentuk peraturan dan tata tertib yang berlaku. Patuh terhadap aturan. Patuh terhadap hukum. Tanggung jawab. Berarti seseorang ini melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan, dan juga sesuai dengan diri sendiri, baik di dalam diri sendiri, sosial, maupun masyarakat, ataupun negara, ataupun bangsa. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke kerja keras? Kerja keras berarti kan artinya sungguh-sungguh atau berusaha sebaik mungkin dalam melakukan sesuatu tugas ataupun kewajiban. Ya. Terus ada, oh ini salah, ini harusnya mandiri ya Kak ya. Nanti ini harusnya mandiri, bukan tanggung jawab. Ini kan udah. Mandiri. Mandiri berarti dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dapat mencari solusinya sendiri atas masalah apa yang dia hadapi gitu. Kerja keras juga ini udah. Ya Allah banyak banget tiponya. Maaf ya kakak-kakak. Ini harusnya sederhana. Ini sederhana udah, berani, peduli. Ini peduli dulu. Harusnya peduli. Iya, peduli. Peduli artinya memperhatikan sekitar, memperhatikan orang lain gitu. Sederhana berarti tidak melebih-lebihkan, sesuai dengan porsinya. Berani tadi kan udah dibahas ya di awal ya. Terbuka, percaya diri. Berani mengungkapkan percaya diri akan pendapatnya sesuai dengan kebenaran. Adil, tidak berat sebelah, tidak tumpang tindih. Itu, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut? Jadi ada 9, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, peduli, sederhana, berani, adil. Jadi ada 9 poin nilai integritas KPK. Itu teman-teman. Kita lanjut ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke latihan soal? Pak Basuki adalah seorang ASN bagian pejabat publik di suatu daerah tertentu. Sebagai ASN, tentunya Pak Basuki harus menjadi pribadi yang dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat umum di tempat Pak Basuki mengabdi. Keutamaan seorang ASN sebagai pejabat publik harus memiliki
integritas yang tinggi pada nilai titik-titik? Bisa dijawab di chat. A. Kejujuran. B. Kedisiplinan. C. Tanggung jawab. D. Kepedulian. E. Pelayanan publik. Coba ada salah satu yang open mic. Kenapa jawabannya A? Benar jawabannya A. Nggak ada salah satu. Kita di sini terbuka aja, belajar bareng-bareng. Asas-asas penegakan hukum kasus korupsi apa aja? Aku lupa. Kemarin mulai bisa ya Kak, yang ini makasih. Lagi bahas soal. Iya nanti coba. Ini kejujuran. Kenapa ada yang mau open mic? Nggak ada. Kan jadi kan integritas tadi udah dibahas ya di awal bahwa integritas kuncinya yaitu jujur, berani, dan konsisten. Nah, berarti yang masuk dalam kategori yang 3 tadi berarti kan kejujuran. Gitu. Itu jawabannya. Itu alasannya kenapa yang dipilih A. Lanjut. Nomor 2. Integritas berdasarkan kompetensi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki pengertian bahwa opsinya yaitu A. Mutu, sifat, dan keadaan yang digambarkan secara utuh, yang memancarkan kewibawaan. B. Bertindak sesuai perkataan dan tindakan yang sesuai dengan nilai secara konsisten. C. Patuh pada kode etik dalam perkataan dan perbuatan. D. Berkepribadian utuh yang merujuk pada nilai moral dan etika. E. Kepribadian yang membawa marwah bangsa dan negara sebagai identitas nasional. Ayo, ada yang terkecoh sepertinya. Kita bahas dari satu-satu ya. A. Mutu, sifat, dan keadaan yang digambarkan secara utuh yang memancarkan kewibawaan. Ini belum kan tadi integritas kuncinya ada kejujuran, konsistensi, dan berani. Nah, ini kan belum ada ya Kak ya, ketiga itu. Berarti salah satunya atau ketiga itu nggak ada. Berarti ini tidak ya. Terus yang B, bertindak sesuai perkataan dan tindakan yang sesuai dengan nilai konsistensi. Bertindak sesuai perkataan. Berarti kan apa? Menunjukkan kejujuran. Dan tindakan yang sesuai dengan nilai secara konsisten. Berarti masuk ya. Nah, terus tadi ada yang jawab C. Patuh pada kode etik dalam perkataan dan perbuatan. Ini hanya dalam perkataan dan perbuatan. Yang dipikirkan, ini kan hanya kode etik. Yang dipikirkan belum ada. Patuh pada kode etik dalam perkataan dan perbuatan. Tidak ada kandungan konsistensi. Padahal konsistensi itu salah satu nilai yang paling sulit dilakukan daripada kejujuran ataupun berani. Karena kan sulit ya berlaku jujur secara konsisten. Kalau orang jujur emang ada kita jujur tuh bisa dalam satu hal. Tapi untuk konsistensi atau keberlanjutannya itu sulit. Maka dari itu lebih tepat yang B. Yang D nggak mungkin ya. Nggak ada hubungannya dengan ketiga kunci integritas tadi. Yang E, kepribadian membawa marwah bangsa dan negara sebagai identitas nasional. Juga ini enggak ya. Tuh,
Ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Bisa dipersilahkan. Mau lanjut aja? Gimana teman-teman? Oke, lanjut. Lanjut ya. Integritas selalu berkaitan dengan kredibilitas, di mana kredibilitas menyangkut tentang keterampilan atau kemampuan seseorang, sedangkan integritas berkaitan dengan tadi di awal. D. Ya. Kenapa? Kenapa jawabannya D? A. Kepribadian. B. Perilaku. C. Skill. D. Hati. E. Pengetahuan. Arti integritas tuh hati. Hati, tindakan, dan ucapan ya. Jangan, emang yang paling utama hati, terus ucapan, baru tindakan. Jadi kita lihat dulu. Integritas. Lanjut ya. Kita lanjut. Setiap warga, kok ini, bentar, ini salah. Setiap warga berhak ikut serta dalam penyelenggaraan negara dengan proses rekrutmen yang equitable, transparan, dan efisien untuk membentuk karakter penyelenggara negara yang baik dan berintegritas. Maka diperlukan A. Pelatihan bela negara, B. Kode etik penyelenggara negara, C. Norma dasar, D. Sumpah setia jabatan, E. Tata tertib penyelenggara negara. Apa teman-teman? Ya, Kak Nurul Ana, kenapa jawabannya B? Coba dijelaskan. Ada yang mau open mic? Kenapa? Ya, benar ya, jawabannya B. Kode etik penyelenggara negara. Kenapa? Kenapa bukan A? Pelatihan bela negara. Pelatihan. Ini kan kita membentuk karakter penyelenggara negara yang baik. Berarti tidak ada hubungannya ya, kakak. Terus sedangkan yang C, norma dasar. Mungkin norma dasar. Semua pasti memiliki norma dasar gitu. Berarti bukan. C. Sumpah setia jabatan, tidak ada hubungannya. E. Tata tertib penyelenggara negara, tidak ada hubungannya juga. Jadi emang yang paling tepat B. Kode etik penyelenggara negara gitu. Sebagai SOP juga dalam melakukan tugas setiap warga negara dalam penyelenggaraan negara, yaitu dalam proses rekrutmen ini. Ada yang ingin tanyakan dulu sebelum lanjut ke soal berikutnya? Nggak ada ya? Apa mau? Silakan yang baru join di mute ya. Aman. Kenapa nggak E? Bentar. Bentar ya, Kak. Keep. Ini keluar slide. Jadi kenapa nggak E? Bentar. Dah. Kenapa nggak E? Tata tertib.
Tata tertib penyelenggaraan negara. Kode, kalau tata tertib kan hanya aturan aja, Kak. Aturan. Kalau kode etik itu udah mencakup SOP, aturan, dan ya, aturan dan SOP-nya penyelenggara negara. Kalau tata tertib hanya sebuah aturan saja, jadi belum lengkap gitu. Lanjutnya, kira-kira udah paham? Oke, makasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, pada masa sekarang ini banyak sekali orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi terjadi ketika seseorang diam dulu. tidak memiliki Diam dulu. Tidak memiliki tadi apa? Maaf ya, Kak ya. Tidak memiliki integritas. Cara yang dapat dilakukan untuk membangun integritas adalah dengan memegang teguh A. Kejujuran, berani, dan semangat. B. Adil, tanggung jawab, dan cerdas. C. Sederhana, kejujuran, dan rendah hati. D. Disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. E. Kejujuran, adil, dan setia. Tadi ingat 9 nilai integritas KPK. Tadi diagramnya. Ya, benar, D. Ada yang jawab D, ya betul. Betul, D. Kenapa enggak A? Ada semangat ya, Kak ya. Ini tidak termasuk. Adil, tanggung jawab, dan cerdas. Cerdas tidak termasuk. Sederhana, kejujuran, dan rendah hati. Rendah hati nggak masuk. Jadi D jawabannya. Yang ini kejujuran, adil, setia. Ini nggak masuk. Semangat masuk ke patriotisme. Ya, patriotisme nggak masuk di ini ya, Kak ya. Di KPK. Gitu. Semangat tuh bisa masuk ke patriotisme. Patriotisme tuh identik, kalau kita flashback kemarin, patriotisme tuh identik dengan rela berkorban juga. Emang susah sih membedakan antara nasionalisme, patriotisme, bela negara, dan cinta tanah air. Nanti di akhir aku akan jelasin itu. Kemarin kan masih belum jelas ya, Kak ya. Gitu, nanti di akhir. Emang rencananya gitu. Nah, amanat, lanjut ya. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila kedua menunjukkan etika dalam sila kedua. Ayo dijawab. Dijawab. Ya, benar. Ada yang baru jawab satu ya? Apa dua ini? Ya, benar. D jawabannya. Sosial dan budaya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti staf sosial. Bukan ekonomi, bukan budaya, pemerintahan, ataupun hukum. Lanjut ya, Kak ya. Hal yang paling sulit untuk menjadi manusia berintegritas adalah tadi ada 3 kunci. Ya, konsistensi. Tadi juga udah dijelasin ya, paling sulit. Perilaku jujur, itu semua orang bisa. Tanggung jawab, bisa. Disiplin, bisa. Percaya terhadap orang lain, juga bisa. Tapi untuk konsistensi untuk melakukan A, B, C, dan E itu sulit gitu ya. Selanjutnya, baik buruknya seseorang penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu A. Integritas dan komitmen, B. Kinerja dan komitmen, C. Prestasi dan integritas, D. Etika dan perilaku, E. Norma dan etika. Menjalankan tugas wewenangnya seorang penyelenggara negara dari 2 aspek. Apa kira-kira? Ya, benar. A.
Kenapa? Coba. Kenapa nggak C? Kalau B ini enggak ya, soalnya kan nggak ada integritas. Tidak ada integritas, yaitu jujur, tidak ada jujur. Integritas mencakup jujur, konsisten, dan berani. Ini juga tidak ada mencakup, berarti antara C dan A. Prestasi itu enggak ya, Kak? Aku jelas. Maaf yang baru join. Grimis. Lanjut ya, Kak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Prestasi nggak masuk ke integritas. Iya, nggak masuk. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Lanjut. Ayo. Contoh budaya berikut ini yang tidak mencerminkan nilai kejujuran dan mencederai integritas. Maaf belibet. A. Tindak menyelesaikan tugas kantor sesuai deadline yang ditetapkan. B. Atasan yang tidak adil dalam membagi proyek ke setiap bawahannya. Karena alasan ada salah satu pegawainya yang merupakan anak pejabat. C. Seorang penulis yang mengambil karya orang lain dan mengakui sebagai karyanya sendiri. D. Seseorang yang selalu menuliskan jadwal kegiatannya di agendanya. E. Tidak membayar hutang. Ya, benar. Kok ada yang jawab A? Tidak mencerminkan sikap kejujuran. Nilai ya, Kak, kuncinya. Berarti iya, C. Benar, C. Yang pada jawab C. Kalau A, tidak menyelesaikan tugas kantor sesuai deadline yang ditetapkan. Berarti apa masuknya? Tidak ya, dan tidak bertanggung jawab ya. Kalau B, atasan yang tidak adil dalam membagi proyek karena alasan. Ini berarti tidak sesuai dalam keadilan ya. D. Seseorang yang selalu menuliskan jadwalnya, ini positif. E. Tidak membayar hutang. Berarti apa? Tidak bertanggung jawab. Sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, nih cukup panjang. Aksi arogan di jalan kembali terulang. Kali ini Fortuner kedoknya plat dinas Polri yang dikemudikan seorang pelajar dilaporkan melaju ugal-ugalan di ruas jalan di Puncak Bogor pada akhir pekan lalu. Tak cuma plat nomor mobil ini dilengkapi dengan lampu strobo sehingga tampilannya meyakinkan masyarakat bila mobil tersebut benar-benar mobil kendaraan dinas Polri, aparatur sipil, polisi, dan TNI bisa menggunakan kendaraan dinas kegiatannya yang dilakukan untuk sesuai bidangnya. Misalnya polisi lalu lintas untuk pengamanan jalan, atau kemudian reserse sebagian dukungan upaya penyidikan atau upaya paksa, lalu Binmas. Tolong di-mute ya. Oh, udah. Lanjut ya, Kak ya. Ia menambahkan bila ranah operasionalnya untuk kepentingan pribadi, maka kendaraan dinas tidak dapat digunakan dalam alasan apapun. Ketika fasilitas negara untuk kegiatan pribadi, maka kendaraan pribadi dipakai. Nah, ini etikanya, kata Nasir. Menurut Anda, nilai integritas apa yang bisa kita teladani dari kisah di atas? A. Berani. B. Disiplin. C. Tanggung jawab. D. Sederhana. E. Adil. Ini ya kata kuncinya.
Ketika fasilitas negara untuk kegiatan pribadi, maka harus kendaraan pribadi yang dipakai. Berarti ada yang jawab E, ada yang jawab C, ada yang jawab B, ada yang berarti B ya Kak ya, disiplin. Soalnya sesuai dengan peruntukannya. Peruntukannya kan ini kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pribadi. Tuh. Kenapa enggak apa? Ini ada yang jawab C. Tidak bertanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu artinya apa tadi? Sikap perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban baik berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. Kalau arti tanggung jawab tuh itu. Berarti lebih tepat B, disiplin. Karena ini sesuai dengan, untuk soal apanya harus cari kata kuncinya dulu ya, Kak? Iya, cari kata kuncinya dulu. Emang kalau soal yang panjang tuh lebih baik baca semuanya sih. Soalnya kan takutnya kata kuncinya di tengah atau di mana, itu lebih amannya seperti itu. Kalau enggak, mulai dari baca soalnya. Baca soalnya apa, nah itu baru nanti, oh nih kira-kira udah nemuin pas di, misalnya di barisan kedua, langsung tahu. Itu triknya. Tapi yang paling aman baca seluruhnya. Makanya sering-sering latihan tryout untuk melatih scanning dan skimmingnya. Biar langsung tahu. Gitu. Berani nggak mungkin ya. Berani nggak mungkin. Tanggung jawab juga nggak. Sederhana nggak. Adil. Yang tidak tumpang tindih. Bukan terkait. Lanjut ya. Nah, ini panjang lagi. Kota Surabaya di Jawa Timur. Ini bisa langsung aja. Ada yang mau jawab nanti langsung di. Kota Surabaya di Jawa Timur adalah salah satu kota paling hijau di Indonesia. Pada pertengahan tahun 2019, ruang terbuka hijau di Surabaya sudah mencapai luas 7,2 hektar atau kurang lebih 21% dari keseluruhan luas. Namun, di balik pesonanya dimiliki kota pahlawan ini, Surabaya ternyata memiliki permasalahan yang belum kunjung diselesaikan, yakni sampah di sungai. Sampah plastik, terutama popok sekali pakai, mencemari sungai Kalimas, Sungai Rungkut, dan anak Sungai Berantas. Kemudian, pemerintah kota Surabaya menyerukan warga untuk menggunakan popok kain. Karena selain penggunaan popok kain menguntungkan secara ekonomis, digunakan kembali berperan untuk menyelamatkan lingkungan. Warga menyambut baik pemerintah kampanye ini. Menurut integritas dari kisah di atas, ya benar, peduli ya. Peduli akan lingkungan sekitar dan juga kesehatan dari warga ya. Gitu. Lanjut ya. Ini kata kuncinya yaitu warga menyambut. Ini kata kunci paling pentingnya. Nah, lanjut lagi, baca panjang juga ini. Banyak kasus-kasus hukum yang terjadi, kisah yang dialami Nenek Asyani 63 tahun, ini benar-benar menggambarkan pepatah yang populer di masyarakat. Asyani dilaporkan oleh sejumlah polisi hutan ke Polsek Jati Banteng. Nenek 4 anak ditahan 15 Desember 2014. Asyani diseret ke Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur dengan tuduhan mencuri 38 papan kayu jati. Berarti dia mencuri. Nah, terus dia didakwa. Terus, selain kasus Asyani, saya langsung aja ya. Menurut dibandingkan dengan mafia pajak. Berarti udah jelas ya. Kalau nggak selesai baca pun udah jelas ya. Berarti adil. Tumpang tindih antara hukuman dari untuk Nenek Asyani dan juga mafia pajak tuh tidak sesuai. Berbeda jauh. Lanjut ya. Ada yang belum paham?
Paham ya, insya Allah. Lanjut, seseorang yang berintegritas adalah seseorang yang bertindak sesuai konsisten dan utuh baik melalui perkataan maupun perbuatan. Sikap dan perilakunya sesuai dengan aturan, kode etik, dan standar operasional yang sudah ditetapkan serta sesuai dengan undang-undang. Di bawah ini yang bukan merupakan sikap seseorang yang memiliki jiwa integritas adalah A. Cinta tanah air, B. Jujur dan dapat dipercaya, C. Bertanggung jawab, D. Memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup, E. Menghargai waktu. Ayo. Yang bukan. Bukan. Ini kuncinya ya. Bukan. Seseorang yang memiliki jiwa integritas. Aduh, ayo. Kenapa dia masih jawab D? Cinta tanah air ya jawabannya. Kenapa? Kan yang bukan merupakan sikap jujur dan dapat percaya jelas. Tadi udah diutarakan kan di awal, ada jujur, konsistensi, bertanggung jawab. Bertanggung jawab sesuai dong. Kan tadi juga di nilai-nilai integritas yang di KPK ada kan bertanggung jawab. Nah, D, memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup. Tadi di awal, orang yang memiliki integritas berarti memiliki prinsip-prinsip moral. Menghargai waktu, jelas. Cinta tanah air masuk nasionalisme, iya. Gitu. Itu ya kakak-kakak, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Yeay. Yuk, lanjut ya. Nah, aduh panjang juga. Sangat berhati-hati dan cermat sudah menjadi kebiasaan Arya Basuki. Bagi dia tidak ada urusan sepele, tak terkecuali bensin di mobil yang dipakainya. Suatu ketika, sebagai kepala kantor pajak Pontianak, Arya mengadakan kunjungan ke sebuah kabupaten di wilayah kerjanya. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Arya menyuruh ajudannya menghentikan mobil. Arya bertanya kepada ajudannya siapa yang mengisi mobil. Si ajudan pun enggan jujur menjawab, Bapak Kepala Pajak. Mendengar itu, Arya menyuruh ajudannya memutar mobil kembali ke kantor pajak Pontianak yang mengisikan bensin ke mobil itu. Tiba di sana, Arya meminta Kepala Pajak menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yang diisikan. Saya punya uang jalan untuk beli dan itu harus dipakai. Ucapan kecurigaan Arya berawal dari saat jarum penunjuk meternya mendekati F. Ini pokoknya intinya bahwa si mobilnya Arya itu diisi bensin dan meminta kepala pajak untuk menyedot kembali karena dia sudah memiliki uang jalan. Uang jalan. Berarti masuknya ke ke apa? Ke jujur. Ya benar. Tadi ada jujur, bersih tuh, nggak masuk ke nilai integritas KPK ya. Peduli, sederhana, disiplin. Nah, beda. Di sini ada yang ditanyakan, peduli juga nggak mungkin. Sederhana, nggak ada, tidak lebih-lebihkan. Disiplin juga bukan. Jujur ya, karena dia tidak mau menggunakan bensin yang dibelikan oleh kepala pajak tadi. Berarti harus iya dan dipahami artinya satu persatu ya. Kalau bisa lebih baik kayak contoh gitu. Contoh memahami contohnya gimana. Itu ya Kak ya. Lanjut ya. Nah, norma. Norma ini berasal dari integritas diri manusia yang menghasilkan moral dan akhlak. Berlaku umum bagi seluruh anggota masyarakat atau universal. Sanksi bagi pelanggar norma ini berupa perasaan tidak senang. Norma yang dimaksud adalah
Ayo, apa kira-kira norma hukum, norma kesusilaan? Ini asal jawab atau gimana? Ya, benar sih, norma kesusilaan. Apa bedanya? Siapa ada yang tahu? Ini saya out dulu. Benar, kesusilaan. Untuk tahu bedanya, share screen. Benar. Udah kelihatan belum? Belum ya? Benar-benar. Kok nggak bisa ya? Kok nggak bisa di-share? Bentar ya, Kak ya. Nggak bisa. Gimana caranya? Kok nggak bisa di-share screen? Oh, ini udah muncul. Nah, tadi. Nah, norma-norma apa aja sih yang berlaku di masyarakat kita bedain. Kalau norma agama tuh sumbernya dari mana kira-kira? Udah kan? Udah muncul kan? Ya, kelihatan. Sumber dari norma. Ya, benar, kitab suci. Kalau sila ke-1, benar. Tujuannya, tujuan kita, tujuan dari norma agama. Itu berarti terkait dengan ibadah, ya, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berarti rajin antara hubungan kita dengan Tuhan, ya. Berarti sanksinya itu dosa kalau nggak melakukannya. Sedangkan kesusilaan tuh sumbernya dari hati nurani dan dapat diterima secara universal. Tujuannya, adat istiadat, kesusilaan. Ya, itu contohnya. Bentar. Tujuannya dari norma kesusilaan, yaitu keharmonisan antara hubungan manusia. Kalau sanksinya biasanya dikucilkan, adanya penyesalan ataupun juga bisa dikucilkan juga. Kesopanan berasal dari pergaulan masyarakat. Jadi hubungan antara manusia. Pergaulan antar manusia. Terus tujuannya menciptakan, ya, bisa kerukunan, kesopanan. Sanksinya, kalau norma kesopanan itu dikucilkan. Nah, ini baru kalau tadi yang hukum. Hukum tuh berarti undang-undang, peraturan pemerintah, gitu. Tujuannya berarti apa? Tertib, benar. Ketertiban, menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sanksinya jelas, yaitu kalau nggak denda, berarti penjara. Nah, ya, yang baru masuk, tolong di-mute. Kira-kira udah paham belum cara membedakan dari norma agama, kesusilaan,
kesopanan maupun hukum, norma hukum. Antara 2 dan 3, Kak. Kesusilaan hati nurani dapat diterima secara universal. Ini keharmonisan hubungan manusia. Susila. Nah, tadi kan sesuai. Sudah, Kak. 2 dan 3. Ini masih nggak paham 2 dan 3. Kesusilaan berarti hubungan antara manusia. Kalau kesopanan, ini antara pergaulan, bersumber di pergaulan masyarakat. Kalau ini di hati. Jadi, tergantung perasaan antara manusia. Kalau sedangkan kesopanan itu lebih ke tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Gitu. Kita lanjut ke PPT-nya ya. Share screen. Share. Ya. Udah, lanjut ya. Nah, ini. Pembagian kekuasaan lembaga tinggi negara terbagi menjadi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki integritas masing-masing yang dipersatukan dengan A. Hukum, B. Pancasila, C. Karakter, D. UUD 1945, dan E. NKRI. Apa kira-kira? Oke, pada terkecoh. Integritas. Ketiga lembaga tadi ya. Kayaknya rata-rata terkecoh ya. B, D, B. Jawabannya yang benar B. Pancasila. Kenapa? Pancasila kan bisa dilihat dari pandangan hidup, falsafah, terus apa lagi? Masih banyak lagi ya, falsafah, pandangan hidup, dan lain-lain. Dasar negara, kan berarti yang paling utama, yang paling tertinggi itu Pancasila. Gitu. Bagian eksekutif, yudikatif itu awalnya Pancasila. Hukum, bukan ya Kak, masih ada yang paling tinggi Pancasila dulu. UUD 1940 ini kan merupakan konstitusi ya. Ini kan tadi kan udah di awal keterkaitan tentang sila kedua Kak ya. Masih yang kemanusiaan dan adil. UU turunan Pancasila ya Kak ya. Jadi yang awal sebagai dasar negara, ya kan pedoman pertama itu Pancasila dulu. Topnya. Gitu. Dan dia kan tidak bisa diubah. Gitu ya teman-teman. Jadi bukan UUD 45, NKRI, dan karakter. Ingat. Lanjut ya. Nah, nih. Kemampuan. Ya nggak apa-apa salah. Tapi nanti ngerjainnya nggak salah kalau pas SKD. Kemampuan pimpinan dalam pembangunan perlu dilandasi dengan wawasan terhadap kondisi alam yang terciptanya kebijakan dan ketahanan nasional. Selain itu, wawasan tersebut akan menopang integritas pemimpin dalam aspek pembangunan khususnya pada bidang A. Geografi, B. Demografi, C. Sosial, D. Kultural, E. Sumber daya alam. Apa kira-kira? Pembangunan perlu dilandasi dengan wawasan terhadap kondisi alam demi terciptanya kebijakan dan ketahanan nasional. Wawasan tersebut menopang integritas dalam aspek pembangunan, khususnya di bidang ya, yang benar cuma satu. A ya teman-teman, geografi. Karena ini mencakup semuanya, nggak hanya sumber daya alam. Kalau demografi ini statistik populasi manusia, demografi. Sosial enggak ada hubungannya ya sama konteks yang tadi di soal. Kultural juga enggak. Jadi yang paling lengkap tuh
Yang A, tergantung geografi gitu. Kan kondisi alam bukan hanya sumber daya alam. Bisa tata letak atau apa sih elevasi gitu ya, geografi ya. Gitu. Jadi yang paling luas. Jadi jawabannya yang A. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ini statistik, sosial nggak nyambung ya sama yang atas. Lanjut ya. Nah, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Ini di UU nomor 28 tahun 1999. Apa dulunya? Apa? Ada yang jawab akuntabilitas, ada yang jawab kepastian hukum. Ini profesionalitas ya ada ya. Coba ada yang ini jawabannya D, kepastian hukum, kepatutan, perundang-undang, kepatutan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Nah, landasannya peraturan perundang-undangan. Ini tadi share bedanya nih. UU nomor 28 tahun 1999. Ini tentang penyelenggaraan negara ya, yang bersih tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang dimasuk asas penyelenggaraan negara, yang pertama yang pertama kepastian hukum adalah tadi ya. Nah, kuncinya ada di dalam negara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keadilan semua kebijakan dari pelaksanaan negara. Kepastian hukum kuncinya itu ada peraturan perundang-undangan, terus ada keadilan dan semua kebijakan. Ya paling kunci-kunci kata-katanya. Yang kedua, tertib pelaksanaan negara. Yang dimaksud asas ini adalah asas dasar dari tertib, berarti ketertiban dan keseimbangan dalam kontrol penyelenggaraan negara. Terus yang ketiga, ada asas kepentingan umum, yaitu mengedepankan kesejahteraan umum. Itu kata kuncinya. Mengedepankan kesejahteraan umum untuk mengaspirasi dan menarik. Keterbukaan, terbuka, berarti hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, yang real, sesuai fakta, dan nggak diskriminatif, perlindungan, dan tidak ya. Tidak diskriminatif. Halo. Gitu. Dalam perlindungan kepada hak pribadi, golongan, dan rahasia milik negara. Yang kelima ada proporsionalitas, proporsional. Berarti artinya dari kata proporsional seimbang, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, yang keenam ada profesionalitas, profesional. Berarti mengerti kode etik peraturan perundang-undangan. Nah, yang terakhir ada akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi, ada 7 ya teman-teman yang harus dipahami asas-asas penyelenggaraan negara. Undang-undangnya nomor 28 tahun 1999. Ini salah satu ya landasan dasar hukum. Halo. Gitu. Kak dikecilin, mau difoto. Nanti di-share
Nanti di-share kok, tenang aja. Nanti di-share. Nanti di-share ini ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, jadi apalin aja kata kuncinya, dipahami. Di-share di mana kakak? Nanti di-share. Di-share di grup, ya. Nanti di-share di grup. Nanti aja. Terus kita lanjut ke new share. Udah kelihatan ya. Kita lanjut soalnya. Nah, asas dalam negara berdasarkan kode etik dan peraturan. Tadi udah dijelaskan. Apa? Ya, benar. Profesionalitas. Ya. Kalau kepastian hukum, itu berdasarkan kebijakan ya, ada kata-kata kebijakan. Profesionalitas itu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Akuntabilitas itu berarti dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Yang asas tertib, nggak ada. Tertib dalam penyelenggaraan, berarti tergantung ketertiban. Berarti ada kata-kata ketertiban. Lanjut. Nah, nih. Mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Hal ini merupakan A. Integritas, B. Nasionalisme, C. Cinta tanah air, D. Bela negara, dan E. Patriotisme. Jawabannya yang A ya. Nah, untuk bedanya antara bela negara, nasionalisme, kita sedikit ini ya Kak ya. Nah, perbedaan antara nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Kalau bela negara adalah tekad perilaku sikap warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita kunci kata kesadaran untuk bela negara. Patriotisme adalah sikap bersumber dari perasaan cinta tanah air sehingga menimbulkan rasa rela berkorban untuk bangsanya. Berarti kunci kata-kata rela berkorban. Nah, sedangkan nasionalisme, nasional kemarin kan artinya cinta tanah air dan kelompok bangsa memiliki kesamaan bahasa, wilayah, kebudayaan, serta kesamaan tujuan dan cita-cita meletakkan kesetiaan yang tinggi terhadap kelompok negaranya. Nah, sedangkan cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri yang muncul kecintaan oleh warga negara untuk negaranya dengan sedia mengabdi berkorban, memelihara persatuan kesatuan, melindungi tanah air dari segala ancaman dan gangguan dan tantangan dihadapi oleh negaranya. Jadi ini cinta tanah air ini sebenarnya mencakup ketiga ini. Jadi kalau misalnya nanti ada soal, misalnya soal studi kasus, yang jawabannya bela negara, patriotisme, nasionalisme, cinta tanah air, mana yang termasuk gitu kan, yang mencerminkan dari studi kasus tersebut misalnya, berarti ini yang paling condong tuh berarti antara kalau nggak bela negara, patriotisme, dan nasionalisme. Kalau cinta tanah air itu lebih secara umum atau universal gitu. Kalau ada yang lebih mengerucut lebih condong berarti antara ini ketiga ini. Misalnya ada 4 pilihan yang sama seperti ini ya maksudnya. Gitu. Nah, tadi bela negara. Nah, untuk lebih mudahnya kita tahu dari tadi kata kunci yang tadi yaitu bela negara. Kata kuncinya kesadaran. Nah, contohnya sekolah belajar dengan giat, menaati tata tertib. Kalau di rumah, misalnya menjaga kebersihan dan kesehatan, masyarakat, gotong royong, pos kamling, kerja bakti.
negara, mematuhi peraturan hukum, dan membayar pajak. Nih contoh-contohnya. Patriotisme tadi udah ditekankan ya, rela berkorban. Nah, sekolah mengikuti upacara bendera. Ini kenapa nggak ikut ke bela negara? Kenapa? Ada yang bisa menjawab kenapa nggak masuk kok mengikuti upacara bendera? Kenapa nggak masuk bela negara? Dia yang bisa menjelaskan sikap patriotisme untuk bangsa. Ya, karena patriotisme itu menunjukkan kepahlawanan, salah satunya dengan mengikuti upacara bendera. Kan ada sesi mengheningkan cipta ataupun banyak upacara-upacara sesuai dengan misalnya memperingati kemerdekaan ya. Gitu. Jadi patriotisme ini lebih ke kepahlawanan. Soalnya, kenapa upacara bendera ini condong ke patriotisme. Rumah, membantu pekerjaan orang tua. Ini rela berkorban ya. Kita ingat-ingat rela berkorban. Rumah membantu pekerjaan orang tua. Masyarakat menolong. Kita rela menolong tetangga yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Nah, kalau negara membantu aparat menjaga keamanan negara. Misalnya ada maling, terus kita sebagai ada tetangga kita yang kemalingan, kita sebagai tetangganya itu misalnya menelpon polisi untuk membantu menangkap maling itu atau mengejar terus kemudian mengamankannya ke kantor polisi itu termasuk dalam suatu tindakan membantu aparat negara dalam menjaga keamanan. Yang ketiga yaitu nasionalisme. Kemarin udah sempet ya jelasin banyak sekali contoh-contohnya. Yang udah jelasin, kira-kira itu cukup sekolah, menghormati guru, banyak kemarin. Nah, sedangkan cinta tanah air. Jadi semua contoh dari ketiga ini itu termasuk bentuk contoh cinta tanah air. Gitu. Jadi emang sedikit sulit ya, 11-12 tuh hampir mirip-mirip. Jadi pinter-pinter dalam memilih dan menganalisis soal. Kita lanjut ke PPT. Ada yang ditanyakan dulu sejauh ini? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Kita lanjut ya. Diskusi. Cinta tanah air lebih spesifik kemana, Kak? Contohnya. Contohnya, jadi cinta tanah air tuh, saya balik lagi ya ke syarat yang tadi. Jadi tuh cinta tanah air ini semuanya ini contoh cinta tanah air. Nah, semisal contoh, bentar. Kalau contoh soalnya tuh kayak gini, bentar. Contoh soalnya ya. Bentar. Kok nggak mau dibuka? Nah, share. Bentar. Nah, semua contoh yang tadi itu termasuk contoh cinta tanah air ya, yang tadi. Mana tadi? Oh, ini. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa? Bentar. Ini kayak kesalahan teknis, bentar. Stop. Nah, ini semua ketiga aspek ini yang saya kasih warna semua ini. Jadi itu bela negara, contoh-contoh bela negara, nasionalisme, patriotisme.
Itu termasuk dalam contoh cinta tanah air. Jadi kalau misalnya nemu soal yang seperti ini, bentar. Share. Nah, misalnya ini. Nah, pada suatu hari, Kampung Sukamaju terletak di Cianjur digegerkan dengan seorang maling yang masuk ke salah satu rumah warga. Warga berhamburan keluar, berusaha menangkap maling tersebut. Ini salah satu warga berinisiatif menelpon polisi dan datang ke lokasi kejadian. Hal yang dilakukan Tini, warga Kampung Sukamaju merupakan sikap apa tadi? Ayo, apa tadi? CATD. Jawabannya lebih mengkerucut ke ya. Tadi ya, berarti membantu aparat ya. Berarti C. Gitu. Kalau D, kalau ada yang lebih condong ke nasionalisme, bela negara atau patriotisme, dan di situ ada cinta tanah air, berarti jawabannya itu antara nasionalisme, bela negara, dan patriotisme. Jadi ini tuh udah di backlist gitu loh, Kak. Maksud saya. Paham nyampe sini? Gitu. Gitu. Nah, kalau satu soal lagi. Ini, kira-kira mana? Wajib pajak. Kira-kira yang mana? Nasionalisme, bela negara, atau patriotisme? Oh, nggak ada yang jawab. Berarti bela negara. Ya, berarti udah paham ya antara perbedaan. Ya, kuncinya kesadaran. Ya, itu udah bisa menganalisis mana kuncinya. Gitu. Stop share. Tadi belum. Stop. Jadi gimana kakak-kakak? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Nah, ini ada yang ditanyakan? Oh ya, tadi ada yang tanya tentang landasan hukum ya. Landasan hukum dari integritas. Sebenarnya di modul sahabat CPNS tuh udah ada beberapa landasan hukum. Landasan hukum dari, oh iya ada yang mau nanya. Bentar. Gimana? Landasan hukum yang Kak, contoh Kak, landasan hukum yang lex apa gitu. Lex apa gitu. Apa? Bentar. Landasan hukum yang lex. Maksudnya, Kak? Bentar. Landasan hukum. Ini landasan hukum yang bentar. New share. Nah,
Ini landasan hukum dari pemberantasan korupsi ya. Tadi yang ditanyain pas awal apa ya? UU nomor 31 1999. Tadi yang kita bahas tentang asas penyelenggaraan tuh ada di UU ini nomor 28. Ini kakak bisa baca kalau baca-baca sendiri isi dari keempat UU ini. Sebenarnya banyak sih peraturan pemerintah juga banyak kan turunannya gitu. Kenapa? Terus tadi ada yang nanya lagi tentang itu dari Lex, maaf yang di Lex spesialis ternyata lagi kena nanti dibaca lagi yang itu. Bentar, contoh keseharian integritas selain korupsi. Nah, itu yang penting kuncinya dari kejujuran. Sebenarnya banyak ya, Kak ya. Banyak selain korupsi. Tindak-tindakan hukum yang lain. Lex a priori. Apa-apaan gitu, Kak. Itulah, Nanti coba nanti. Udah ya. Nanti saya cari tahu lagi ya kalau yang tentang apa tadi itu Lex Degoret. Nanti coba nanti saya cari tahu lagi. Kalau tentang contoh keseharian integritas selain korupsi, banyak Kak integritas yang di dalam semua lembaga pemerintahan itu menerapkan sendiri-sendiri ya Kak ya. Ada kunci integritas sendiri-sendiri. Di kejaksaan juga banyak gitu. Keseharian integritas. Pelanggaran hukum selain korupsi, misalnya penyelewengan kayu gitu Kak. Banyak contoh-contohnya kalau pengen dicari. Yaitu pas lagi peraturan khusus mengganti peraturan umum tindakan korupsi merupakan salah satu berkategori tindakan khusus. Nanti coba nanti. Gitu Kak. Ada yang ingin ditanyakan kembali terkait integritas? Ini sebenarnya kakak-kakak dapat semua kan kalau nggak salah. Kak, berarti intinya patriotisme sama rela berkorban. Iya, kata kunci dari patriotisme tuh rela berkorban. Sedangkan nasionalisme tuh kesetiaan. Kalau bela negara, kesadaran. Lalu, jumlah gratifikasi penyelewengan dari nasionalisme kesetiaan. Iya. Ada yang ingin tanya kembali? Ya, gratifikasi, ya benar. Dari integritas juga. Itu kan masuk juga ke penyuapan ya, Kak, ya, sama aja. Ada yang ditanyakan kembali terkait integritas atau terkait nasionalisme? Nanti untuk aman. Nanti kalau untuk kemarin radikalisme itu nanti ya pada saat kita belajar pilar negara biar nyambung ya Kak ya. Minggu depan kita masuk nilai-nilai Pancasila yang banyak keluar biasanya. Ada yang ingin ditanyakan? 5 menit lagi. Oh ya, untuk kemarin yang minta kuisnya mungkin besok ya Kak ya, saya share di grup aja kalau buat kuisnya. Kuisnya langsung polling aja nggak apa-apa besok. Besok saya siapin 5.
Kemarin ada yang minta request. Yuk, mau ditanyakan apa terkait nilai-nilai? Memang lumayan banyak ya. 10 lah kali nasionalisme. Ya, besok 10 ya. Ya, besok. Kalau integritas yang UU 28 yang tadi, Kak. Iya, yang tentang tipe host-nya. Oh, tipe host-nya. Ya, besok kita jadiin kuis ya. Tipe host UU 28. Tentang asas-asas penyelenggaraan negara ya. Ya, apalagi ada yang ditanyakan? 4 menit lagi sebelum jam 9. Lumayan bisa satu pertanyaan kayaknya. Emang banyak banget ya hafalannya ya. Selain memahami, harus bisa menganalisis. Kira-kira udah berapa kali tryout? Berapa nilainya? Udah berapa kali tryout? TWK-nya berapa? Naik turun? Nggak apa-apa. Sama dulu saya juga gitu. Baru satu kali Kak, skornya lupa. Tips belajar TWK banyak membaca dan mengerjakan soal, itu sih konsisten. Tadi integritas sila keberapa? Ya, itu udah dijawab. Sila kedua. TWK nggak pernah lulus. Mudah-mudahan nanti lulus. 2021 ya, langsung lulus. TWK nggak pernah lulus. Itu Kak, ada yang semangat yang penting, jangan menyerah. Yang paling utama konsisten. Sama kayak tadi. Paling membara ini Kak. Aduh, apalagi yang bisa? Ayo. Paling tinggi apa nih biasanya? Biasanya TIU ya. Biasanya TIU paling tinggi. Biasanya TIU nih. TIU. Terus TKP paling tinggi. Wah. Dulu saya TIU paling tinggi. TIU. TIU. TKP. Kalau patriotisme sila keberapa, Kak? Patriotisme rela berkorban. Ayo, rela berkorban. Sila keberapa? Udah pinter. Kayak Kak Revi udah pinter. Udah pinter nih, udah paham nasionalisme dan integritas. Ya, benar. Sila ketiga. Rela berkorban. Gak sabar ke pilar Pancasila. Minggu depan ya kita ke pilar Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Kalau bisa dipelajari dulu. Jadi besok kalau pas gak perlu terlalu jelasin banyak, jadi langsung ke soal. Sila keempat tentang musyawarah. Ini jadi ke pilar. Ya. Yang lain. Dia ingin tanya lagi sebelum ditutup. Nanti tetap semangat dan konsisten ya kakak-kakak. Besok kita ke pilar negara ya minggu depan. Ya. Kayaknya cukup buat malam ini. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, semangat.